Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ibadah di Baitullah, itu adalah panggilan kepada seluruh manusia. Maka perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan wa'adzin fin nasi, dan serulah kepada seluruh manusia. Artinya tidak hanya perintahnya kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi kepada seluruh manusia. Ya berarti termasuk kita semuanya. Maka lebih-lebih kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebuah kewajiban. Saya ulang, kepada orang-orang yang beriman, maka ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Man istata'a ilaihi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berusaha agar dirinya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi. Berusaha mampu, berusaha agar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang yang memampukan adalah Allah. Tetapi dibutuhkan sebuah komitmen dari kita. Jikalau kita memang bersungguh-sungguh ingin datang ke Baitullah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aturan mainnya, ikuti syariatnya, maka insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke Baitullah. Alhamdulillah beberapa kawan-kawan manut Quran sudah ada yang dalam 1 tahun terakhir sudah banyak yang bisa berangkat ke Baitullah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah bagaimanapun caranya, ya Allah punya cerita, Allah punya skenario. Nah, yang menariknya adalah kami di Manut Quran ingin mendesain program ke Baitullah ini adalah sebuah terapi, ya, yang dimana kawan-kawan bisa menggunakan terapi ini untuk menterapi dirinya, untuk menterapi rezekinya, untuk menterapi keluarganya, gitu ya. Karena sekali lagi ini adalah bagian dari terapi, termasuk kami juga menjadikan ini sebagai terapi lunas amanah atau lunas utang. Yang terpenting teman-teman, utangnya bukan kepada utang personal, maka tidak masalah teman-teman mau berangkat ke Baitullah lebih dahulu. Kalaupun hutangnya kepada personal, maka temui dan minta izin bahwasanya akan beribadah ke Baitullah. Ketika kawan-kawan yang kita utangi tadi secara personal itu memberikan izin, mereka ridho, maka perjalanan kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pulang dari umroh, pulang dari Baitullah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, Allah akan ganti seluruh biayanya hingga 700 kali lipat dan bahkan lebih. Yang menarik ya, maka teman-teman yuk, kami sangat menyarankan sekali teman-teman yang sudah masuk di program Jalan Manut Quran, dan ini kami sebut teman-teman yang sudah sadar bahwa dirinya harus bahagia. Jadi sadar bahagia. Harus bahagia di dunia, harus juga bahagia di akhirat. Nah, untuk itu ya kita mulai di bulan Juni ini kami membuka program untuk nanti berangkat umroh bareng Manut Quran, insya Allah di akhir bulan Agustus tahun 2023. Masih ada waktu 3 bulan ya untuk kita betul-betul menguatkan pondasi dalam diri kita. Kita belajar mencari bekalnya,
Seperti yang sering kami sampaikan, bekalnya ada 4, bekal yakin, bekal takwa, bekal ilmu, dan juga bekal perjalanan ataupun biayanya. Insya Allah ya, kami sangat meyakini betul bahwa safar ke Baitullah, ya, safar ke Masjidil Haram dan juga ke Masjid Nabawi, ini adalah merupakan safar yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberkahan, karena setiap orang yang datang ke Baitullah itu nanti setidaknya, dan kami akan memandu teman-teman untuk bisa mendapatkan 4 hal. Ya, apa itu? Yang pertama yaitu adalah pahala yang besar ataupun pahala yang tak terbatas. Yang kedua, teman-teman juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan yang ketiga, potensinya yaitu adalah dikabulkannya semua doa dan hajat-hajat kita. Yang keempat, ini kita menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain, yaitu sebagai kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup keburukan. Insya Allah ketika teman-teman bisa mendapatkan 4 hal ini perjalanan ke Baitullah, maka ini akan terasa sangat menyenangkan, terasa sangat membahagiakan, dan slogan kami adalah umroh bersama manut Quran, berangkatnya sebelum berangkat bahagia, saat berangkat juga bahagia, pulangnya pun juga bahagia. Insya Allah ya, jadi teman-teman nanti bisa benar-benar dalam program ini bisa mengambil bagian, ya, bisa mengambil bagian, bisa mengambil peran, insya Allah ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba buka sharingnya ya, teman-teman. Tadi sebenarnya sudah ada yang raise hand. Ibu Devi ya. Ibu Devi Mulyawati, ada juga Bu Miswar Jubaidah. Ibu Devi lebih dahulu. Silakan mic-nya boleh dibuka, jika memungkinkan juga kamera boleh dibuka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, nggak usah buka, buka kamera, soalnya lagi Boleh. nggak berhijab, jadi ditutup Oke. aja. Mungkin lain kali bisa berkenal dengan teman-teman sekalian yang dari luar daerah. Kebetulan saya dari Baru, khususnya itu satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Agak jauh ya Ustaz. Insya Allah ya, sekarang terasa dekat. Ya, amin amin. Maksudnya dengan adanya silaturahmi dari beberapa daerah ini kan menjadi lebih mendekatkan kita satu sama lain, apalagi kan saling safe kontak untuk teman-teman yang lain. Betul banget. Izin Ustadz, mau bertanya soal sholat hajat yang sudah disampaikan sebelumnya. Apakah itu dilakukan bisa pada saat malam setelah sholat tahajud kan bersamaan dengan sholat tobat, witir, sama hajat sekalian, apa kira-kira berapa rakaat itu yang paling maksimalnya Ustadz? Iya. Iya, bisa dilakukan berbarengan ya. Atau bukan berbarengan ya, maksudnya dalam satu waktu, maksud saya begitu ya. Nanti dimulai dari taubat terlebih dahulu, kemudian bisa disambung dengan sholat tahajud atau hajat lebih dulu, ya 2 rakaat aja insya Allah cukup ya. Nanti terakhir bisa ditutup dengan witir. Kalau witirnya tidak atau kita belum mengerjakan witir setelah sholat isya. Witir boleh dikerjakan setelah sholat isya atau nanti sebagai penutup dari qiyamul lail itu juga diperbolehkan. Oh iya Ustaz. Sampai izin lagi Ustaz mau bertanya, kalau untuk yang sholat witir itu
Misalnya kan dianjurkan tuh awal mulanya kan cuma 1 rakaat. Apakah itu bisa misalnya kalau mau ambil 3 rakaat itu apa langsung disambung semua ya? Langsung 3 rakaat seperti itu. Terakhir salam atau bagaimana Ustadz? Iya. Atau harus Witir, satu-satu? witir itu kan bilangannya ganjil, ya. Iya, Rasulullah itu paling banyak sampai 11 rakaat. 11 kali. Iya, Ya, 11 itu rakaat. hanya dengan 1 salam. Begitu Jadi ya Ustadz. kalau ada yang mengerjakan 2 rakaat, apa namanya, 3 rakaat, tapi 2 rakaat salam, lalu kemudian disambung dengan tambahan 1 rakaat, itu niatnya adalah minal witri. Jadi yang 2 rakaat itu bagian dari sholat witir. Artinya kalau 2 rakaat dikerjakan tidak digenapkan 1 rakaat, maka tidak jadi witir, ya. Maka niatnya minal witri, ya. Jadi bagian dari sholat witir. Tapi kalau mau pasnya ya sebenarnya yang disebut witir itu adalah sekali salam dan itu bilangannya ganjil. Seperti itu. Kalau 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal, ya. Karena Iya, karena baik bukan Ustadz. sholat maghrib. Ya. Karena bukan sholat maghrib, tapi Tidak pakai langsung, ya, pakai tahiyat, tidak pakai tahiyat awal, tapi langsung tahiyat akhir. Ya, seperti itu. Oh. Oh iya Ustadz, terima kasih. Afwan Ustadz mau bertanya lagi kalau untuk surah pendeknya apakah tetap itu yang Qul huwallahu ahad, Al-Falaq sama An-Nas ya Ustadz ya sampai di rakaat terakhir. Bebas Atau saja bisa sih. pakai surah yang lain? Bebas saja sebenarnya untuk surahnya, ya. Tetapi ketika kita bisa hafal beberapa ayat yang terkait dengan hajat kita, maka itu baik. Contoh misalnya begini, kita pengen dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat ke Baitullah. Maka salah satu ayat yang harus dibaca ketika sholat yaitu adalah Quran surah Al-Hajj ayat 27 sampai dengan 28. Seperti itu. Kalau misalnya kita sedang punya hajat, pengen punya anak misalnya, ya sudah, ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, gitu ya. Ayatnya kita baca setelah surah Al-Fatihah. Nah, seperti itu, insya Allah. Oh iya. Hmm. Ya, syukron Ustadz. Terima Oke. kasih. Ya. Kalau yang sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sesuai dengan challenge yang kemarin kami sampaikan, ya surah apa namanya? Sholat saja 2 rakaat saja. Rakaat yang pertama surah Al-Fatihah, lalu kemudian disambung dengan Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Lalu di rakaat kedua yaitu Al-Fatihah, lalu disambung dengan Al-Ikhlas 60 kali. Insyaallah itu. Ya Ustadz, terima kasih. Oke, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung ke Bu Miswar Jubaidah. Yuk, silahkan Bu Miswar. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, jadi kemarin itu berhalangan, jadi untuk sholat hajat yang sesuai tugas itu belum dilaksanakan. Pertama baru mau jajal, sukses, terus berhalangan, baru menjajal lagi satu malam. Tapi itu ada lupa jumlah. Nah, itu saya nggak pakai bismillah, itu masuknya dibolehkan, itu bisa nggak itu apa dari kulhu langsung kulhu gitu, nggak pakai bismillah. Saya coba bismillah itu agak sulitan, jadi kayak kok lama gitu. Yang pertama, ya. Yang kedua itu
Ya seperti yang tadi tuh kalau denger dari yang 4 tadi itu rasanya kok kayak Masya Allah kayak aku pasti bisa. Insya Allah Bismillah gitu Pak Ustadz. Senang banget rasanya itu kayak saya nggak mikirnya gue nggak mikirin gimana caranya, terserah Allah. Yang penting gue niat gitu dalam hati. Nah Iya itu benar. saya itu pinginnya itu istiqomah Pak Ustadz. Saya itu pingin rasa itu sama niat itu, rasa bahagia itu tetap ada di hati ini. Jadi tidak tergoyahkan sama misalnya ketemu senggolan problem itu tidak. Kita kan futur gitu. Jadi istiqomah itu gimana Pak Ustadz? Jadi tetap pada fokus pada tujuan. Kadang kan gitu gonjang-ganjing itu ketabrak. Iya. Itu lagi itu. Ya gitu aja. Iya. Iya, oke. Ya, insya Allah diperbolehkan ya tadi ya, tidak apa-apa. Yang kedua, yang terkait dengan istiqomah, ya kita makanya harus senantiasa doa sama Allah agar diberikan keistiqomahan. Jadi kalau kita sudah komitmen, maka untuk ngejaga ini komitmen gitu ya, maka kita minta kepada Allah agar juga diberikan kemudahan agar kita bisa istiqomah. Ya, kita kan ada doanya juga seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman ya kita jangan sendirian. Harus berkomunitas, harus berkelompok, harus bersama-sama. Sehingga kalau ada sesuatu hal, ya kita bisa konsultasikan. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Insya Allah ketika kita berbagi itu apa yang dirasa dalam hati nanti jadi plong gitu ya. Insya Allah jadi jauh lebih longgar. Meskipun teman kita cuma mendengarkan gitu, cuma diem, itu aja denger kita cerita aja, Masya Allah itu udah luar biasa. Nanti tiba-tiba ada inspirasi, ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian Bu Miswari. Lakukan terus istiqomah. Nanti dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya insya Allah kita akan bahagia. Kalau demikian ya. Ya, haturun. Baik, sama-sama insya Allah ya. Di room chat ini ada chat dari Bu Musalamah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, sungguh nikmat menjalankan ikhtiar menurut Quran. Benar-benar terbukti Ustadz pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesulitan-kesulitan dan permasalahan. Allah kirimkan pertolongan dan benar-benar di luar pikiran dan dugaan saya. Luar biasa. Allahu Akbar. Saking banyaknya nikmat dan pertolongan Allah sampai nggak bisa saya ceritakan satu persatu. Semoga dengan semua ini bisa menjadikan saya lebih tekun, lebih mendekat sama Allah, tetap istiqomah iman Islam. Amin. Alhamdulillah saya bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Kang Ustadz Udin ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh kawan-kawan semua. Jadi teman-teman, tujuan kita itu sebenarnya kan pengen bahagia gitu ya. Coba tanya kepada diri kita sendiri, tanya kepada hati kita sendiri yang paling dalam, dan tanya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Pasti semua orang itu yang diinginkan adalah bahagia. Orang bekerja pengen dapat penghasilan, pengen dapat gaji, pengen dapat uang, yang nantinya untuk apa? Ya untuk membahagiakan diri sendiri. Bisa jadi dengan uang yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, dengan gaji yang ia peroleh, itu nantinya akan digunakan untuk beli kendaraan, untuk ngebangun rumah, untuk jalan-jalan rekreasi. Nah itu adalah bagian dari kebahagiaan tadi. Ya, maka sebenarnya semua orang yang dibutuhkan adalah bahagia. Namun sekali lagi ketika kita meletakkan kebahagiaan itu pada suatu syarat,
maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Contoh, saya akan bahagia ketika saya sudah punya rumah. Maka ketika masih ngontrak, tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan diletakkan pada rumah. Saya akan bahagia kalau saya sudah naik pangkat. Dan selama belum naik pangkat, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Sehingga jangan pernah meletakkan kebahagiaan itu pada syarat. Nah, untuk itu kawan-kawan, insya Allah ya, kita benar-benar berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka kita ingin agar bahagia. Oke, ya. Terima kasih Bu Musalamah atas ceritanya tadi. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Riri Subang ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, kalau sholat witir dilakukan yang 1 rakaat boleh? Boleh, silahkan ya Bu Riri, boleh. Minimal 1 rakaat Bu Riri. Assalamualaikum, izin bertanya kalau sholat witir dilakukan, oh ya boleh, jawabannya boleh. Apakah sholat witir dilakukan setelah azan subuh? Apakah boleh? Nah, mohon maaf ya. Sholat witir dilakukan sebelum azan subuh ya, karena saat itu untuk melakukan sholat malamnya kesiangan. Maka teman-teman yang bangunnya sudah mepet dengan waktu subuh, ya bisa nanti qiyamul lailnya hanya 2 rakaat, lalu witirnya 1 rakaat, udah selesai. Karena apa? Karena sudah mepet dengan waktu subuh. Habis itu sambil nunggu azan bisa istighfar, ya seperti itu. Insya Allah ya, karena waktunya mungkin mepet ya, enggak. Mungkin kurang lebih tinggal 10 menit lagi azan misalnya, atau 15 menit azan, itu kan waktunya terlalu mepet ya. Sholat 2 rakaat kurang lebih ini 6 sampai 8 menit, lalu ditambah sholat witir 1 rakaat, ini bisa 3 menit sampai 4 menit ya. Nah, habis itu zikir, insya Allah sudah masuk waktu subuh. Ya, insya Allah demikian Bu Riri. Ya boleh. Silahkan. Baik teman-teman ya, alhamdulillah ini sudah sampai pukul 9. Maka masih ada yang ingin cerita lagi, berbagi, silahkan. Mau sharing-sharing pengalaman terkait dengan aktivitas selama 1 pekan terakhir, silahkan. Pak Zuli membuka mic ini. Ada yang mau disampaikan Pak Zuli? Atau Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Zuli. Oh, baru sampai sih sebenarnya, baru sampai rumah. Sampai buka Zoom juga. Masya Allah. Iya, iya, iya. Alhamdulillah sehat-sehat aja Ustaz. Sehat, alhamdulillah ya. Baik, Masya Allah. Semuanya pekerjaan lumayan sibuk ya. Alhamdulillah dikasih kelancaran ya semua. Baik. Oke, ngatur mohon Ustaz. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ada pertanyaan di room chat. Saya buka dulu ya. Saya buka dulu di room chatnya. Dari Bu Nur Hayati, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Saya melakukan doa dan zikir sehabis subuh. Apakah sudah benar? Ya, insya Allah sudah Bu Nur Hayati ya. Silakan dilanjutkan, semoga Allah berikan keistiqomahan. Allahu Akbar ya. Oke, sebelum saya tutup barangkali saya akan menyapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Pak Ahmad Al-Hafif ya. Julian Syah dari Palembang ya Pak ya. Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa kabar Ustadz?
Kawan-kawan, Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. kedengaran ya apa namanya tuh suaranya jelas ya. Jelas, insya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, saya memang beberapa kali nggak ngikutin, tapi insya Allah di WA grup Man Quran dan beberapa challenge, insya Allah saya ngikutin Ustaz. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Udin, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya beberapa kali saya testimoni, sebenarnya kalau kita ikut challenge Manut Quran ini, sebenarnya insya Allah sebenarnya Allah itu yang akan menolong kita ya. Itu yang saya rasakan. Sebenarnya wasilahnya kita melalui Ustaz Udin diajarin tentang Quran, dan memang hal itu pada intinya gini, kita yang butuh dengan Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Contoh kalau kita beribadah ataupun sholat itu, ya niatnya itu sebenarnya bukan hanya kewajiban, tapi memang itu adalah kebutuhan kita. Itu yang mungkin Ustadz pertama. Kemudian yang kedua, saya di sini Ustadz Udin dan pada keluarga Challenge Mansuran, saya mohon pamit. Insya Allah nanti hari Kamis saya ini masuk asrama, dan Jumat saya ini terbang ke Mekah. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dan saya mohon keikhlasannya untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin tidak banyak sih sebenarnya yang saya sampaikan. Sebenarnya adalah kata pamit kami, saya dan istri. Mungkin itu saja Ustaz Udin dan teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallah pada Pak Afif ya. Semoga perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam ibadah, dan Allah berikan pahala ataupun balasan, yaitu adalah haji yang mabrur. Karena tidak ada balasan yang terbaik selain haji mabrur, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Al-Hafiz. Ya, sama-sama Ustaz Udin. Ya, baik, saya sapa juga, terima kasih Bu Asnimar sudah bergabung pada malam hari ini. Kemudian ada juga Bu Atiko, ada Pak Budi, ada juga Bu Caswati, ada Bu Pemairoh Staningsih, ada juga tadi Bu Devi ya dari Kabupaten Baru, ada juga Mbak Emma sebagai admin challenge ya. Kemudian ada juga Bu Erna, ada juga Bu Helda, ada Ibu Ida Royani, ada Bu Isma. Kemudian ada juga Ibu Marta, Ibu Miswar juga tadi sudah menyampaikan. Ada Ibu Musyalamah tadi lewat chat. Ada Bu Santi, ya. Ada Bu Nurhayati, ada Bu Nuryati, ada Bu Robaah, ada Ibu Rahmawati, ada Ibu Riri, ada Ibu Rosida, ada Pak Rusdianto, ada Bu Sila, dan juga Bu Siti Wafidah. Ada Bu Sri Harti, Bu Sri Astuti, ada Bu Surya Ningsih, ada juga Ibu Tri Wuryanti, Pak Zuli, dan juga Pak Yatino. Semoga semuanya yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kemudahan dalam aktivitasnya, Allah lancarkan rezekinya, dan juga Allah berikan kebahagiaan bagi seluruh keluarganya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke Baitullah, baik itu mengerjakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Dan sekali lagi kami sampaikan selamat barakallah kepada Pak Ahmad Al-Hafiz yang akan menjalankan ibadah haji di tahun ini bersama dengan istri ya. Semoga diberikan
balasan dari Allah haji yang mabrur, yang kelak akan dibalas oleh Allah, yaitu adalah dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kawan-kawan. Mari kita tutup sharing kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.